hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada satu pertanyaan yang sampai kepada saya begini. Apakah benar persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan karena bukan mengorbankan binatang? Baik, saya akan coba bacakan ayatnya bagi kita ya. Dari Kejadian pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya, secara cepat saya akan bacakan. Dengarkan firman Tuhan ini baik-baik, supaya ketika kita mendengar firman, iman kita bertumbuh. Ayat 1, Kejadian pasal 4. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Sekali lagi, sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bapak Ibu yang terkasih, ini pertanyaannya, mengapa korban persembahan dari Kain tidak diindahkan oleh Tuhan? Apakah benar karena dia tidak mempersembahkan korban itu haruslah mencurahkan darah, haruslah dalam korban itu haruslah terjadi pencurahan atau pertumpahan darah. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat dari kisah yang barusan kita baca, disebutkan di situ Kain menjadi petani dan Habel menjadi peternak. Lalu kemudian ada lagi fakta yang kita temukan bahwa Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Di sini kita sudah mulai melihat fakta-fakta yang berbeda antara Kain dan Habel dalam hal persembahan mereka. Disebutkan di situ bahwa Kain mempersembahkan sebagian, sementara Habel mempersembahkan anak sulung dari kambing dombanya. Artinya apa? Dari sini kita sudah bisa temukan bahwa Kain tidak dengan sepenuh hati memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sementara Habel memberikan yang terbaik, yang pertama dan yang sulung untuk persembahan, untuk menyembah, untuk korban kepada Tuhan. Jadi apakah persembahan Kain tidak diindahkan karena dia tidak mempersembahkan korban? Karena dia tidak mencurahkan darah binatang sebagai korban persembahannya. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, terutama sejak zaman Musa, maka untuk suatu persembahan kepada Tuhan itu dilakukan dengan mengorbankan binatang, mengorbankan darah lembu, darah domba jantan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, apakah ini juga kesalahan Kain? Saya katakan sebenarnya ini bukan, tetapi bahwa ia memilih yang termurah, bahwa ia tidak dengan sungguh-sungguh memberikan yang terbaik. Inilah dia masalahnya, bahwa memang dia sudah tahu bahwa sesungguhnya mengorbankan darah binatang, mengorbankan darah lembu atau binatang-binatang peliharaan itu membutuhkan biaya yang mahal. Nah, ini dia masalahnya. Masalah motivasi hatinya untuk tidak memberikan dengan sungguh-sungguh. Kemudian hatinya panas, dan itulah yang membuat pengorbanannya tidak diindahkan oleh Tuhan.
Jadi sesungguhnya bahwa dalam hal memberikan sebagian, kita bisa tahu bahwa Kain ini tidak memberikan yang terbaik. Dia memilih persembahan dengan biaya yang paling murah. Ini menurut 1000 Answer Difficulties. Ya, jadi dikatakan di situ, mungkin saja Kain tidak datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri lalu kemudian mempersembahkan yang terbaik itu. Kalau mempersembahkan lembu yang terbaik atau anak sulung pun itu begitu mahal. Dan ia menghindari hal itu, dan bahkan hasil dari panen yang ia miliki itu hanya dia persembahkan sebagian. Jadi pertanyaannya, apakah persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan karena dia tidak mengorbankan binatang? Jawaban saya pada akhirnya kesimpulannya iya. Tetapi prosesnya, penjelasannya begini, bahwa dia tidak mau berkorban dengan biaya yang mahal, bahwa dia tidak mau mempersembahkan yang terbaik, yang termewah untuk Tuhan, bahwa hatinya dikuasai oleh kemunafikan menurut Matthew Henry Commentary. Jadi dia menghindar untuk mempersembahkan korban binatang itu, dan sebaliknya dia memilih persembahan yang terkecil. Sebenarnya sekalipun Kain tidak mempersembahkan binatang, tidak mengorbankan binatang, tidak mencurahkan darah binatang sebagai persembahannya, lalu kemudian dia mempersembahkan yang terbaik, hasil pertama dari pertanian yang ia lakukan, dari hasil bumi yang ia miliki, itu tidak masalah. Sebab di dalam perjanjian lama pun Tuhan sudah berkata begini, apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana. Ini kata Tuhan kepada Musa, kepada bangsa Israel, ya. Ya. Dikatakan di situ, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi hasil bumi, hasil pertanian itu, hasil yang pertama dari pertanian itu dipersembahkan kepada Tuhan, maka itu diindahkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apa pesan rohani yang penting bagi kita berhubungan dengan persembahan yang dilakukan oleh Kain sampai Tuhan tidak mengindahkan persembahan? Bapak Ibu, saya ingin memastikan dulu bahwa kalau kita mempersembahkan persembahan yang baik sebelum kita datang kepadanya, pastikan kita sudah lahir baru. Tanpa kelahiran baru, maka persembahan kita itu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab hanya persembahan yang kudus yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka itu telah mewakilkan kehidupan kita kepadanya. Maka itulah yang memungkinkan perkenanan Allah terlebih dahulu supaya kita bisa mempersembahkan persembahan-persembahan kepadanya. Jadi pastikan dulu kita telah lahir baru. Kalau kita sudah lahir baru, kemudian motivasi hati kita dibenarkan, jangan munafik, kita mempersembahkan yang terbaik. Jadi memberi persembahan kepada Tuhan bukan setengah-setengah, bukan sedikit saja, bukan sebagian, tetapi hasil yang terbaik, yang pertama. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka berkat-berkat Tuhan akan tercurah di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau menyembah Tuhan, bukan hanya sekedar, bukan hanya sebagian. Jadi menyembah Tuhan itu disertai dengan pengorbanan, di mana pengorbanan ini kita tunjukkan melalui persembahan yang kita serahkan kepada Tuhan. Melalui gereja, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui orang-orang miskin, melalui sumbangan-sumbangan yang kita lakukan, yang kita serahkan semua untuk menolong orang, dan kita lakukan itu untuk Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu, persembahan identik dengan pengorbanan. Mungkin sedikit agak menyakitkan. Mengapa? Karena ini yang terbaik yang kita serahkan. Jadi apa yang terindah, yang terbaik, itu yang kita serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berkenan dalam hidup kita. Jangan sebagian, jangan sedikit-sedikit. Tuhan tidak akan berkenan. Percuma saja kita mempersembahkan itu. Kemudian juga untuk kehidupan masa kini, mempersembahkan persembahan kepada Tuhan itu bukan sebagai rutinitas, bukan sebagai sarana untuk pamer, ya kan? Jadi ada orang berlomba-lomba pamer berapa persembahan yang sudah kau sumbangkan untuk gereja, berapa persembahan yang sudah kau serahkan untuk gereja. Jadi dibandingkan dengan orang lain. Jadi saya berapa, dia berapa.
Saya berapa, kamu berapa, dia berapa. Siapa yang terbesar dan siapa yang lebih hebat di antara kita. Itu bukan seperti itu. Tetapi bagaimana dengan kesungguhan hati kita mempersembahkan yang terbaik. Lalu kemudian di zaman perjanjian baru, di zaman anugerah ini, di zaman sekarang ini, Tuhan menghendaki kita mempersembahkan korban syukur yang memuliakan namanya. Hati kita persembahkan. Ketika hati sudah kita persembahkan, maka korban-korban yang lain, persembahan-persembahan yang lain, harta-harta kita ikut kita persembahkan. Itu sudah pasti. Jadi yang terbaik akan kita berikan kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau hari Minggu kita akan ibadah. Dari hari-hari sebelumnya kita sudah siapkan persembahan-persembahan terbaik kita. Termasuk juga fisiknya. Kalau misalnya uang jangan yang robek-robek. Ya, yang terbaik itu kita persembahkan kepada Tuhan. Dan semuanya itu menjadi bagian dari gaya hidup yang menyembah, yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ini yang bisa saya bagikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hidup hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selamanya.